Cerita dimulai tepat setelah akhir film pertama. Di sini, Grace terduduk lemas di tangga rumah keluarga Le Domas yang hangus terbakar dan bersimbah darah. Tubuhnya penuh luka. Gaun pengantinnya yang robek telah berubah warna menjadi merah pekat. Ambulans dan polisi akhirnya datang mengevakuasi Grace ke rumah sakit terdekat. Di rumah sakit, Grace yang masih trauma dikejutkan oleh kedatangan Faith, yaitu adik kandungnya yang sudah bertahun-tahun terasing setelah Grace meninggalkannya di panti asuhan saat mereka kecil. Hubungan keduanya sangat dingin dan penuh kebencian masa lalu. Namun, sebelum mereka sempat menyelesaikan konflik pribadi, malam berubah menjadi mencekam. Rumah sakit tiba-tiba dikepung oleh sekelompok orang bersenjata. Grace dan Faith diculik secara paksa oleh elit global rahasia yang misterius. Grace terbangun di sebuah ruangan megah milik keluarga Danforth yang dipimpin oleh tetua kejam bernama Chester Danforth. Di sana, seorang pengacara necis yang licik dan misterius bernama The Lawyer menjelaskan kenyataan pahit kepada Grace. Ternyata keluarga Le Domas yang dibantai Grace di film pertama hanyalah satu dari 6 keluarga miliarder pemuja setan yang tergabung dalam High Council, Dewan Tertinggi. Dewan inilah yang mengendalikan pemerintahan dan ekonomi dunia berkat perjanjian gaib mereka dengan Mr. Lebile, Iblis. Karena Grace berhasil selamat dan memusnahkan seluruh keturunan Le Domas, kursi tertinggi kekuasaan Dewan kini kosong. Berdasarkan klausul kontrak kuno dengan Mr. Lebile, sang iblis, kekosongan kekuasaan ini memicu aturan baru. Siapapun dari 5 keluarga tersisa yang berhasil memburu dan membunuh Grace sebelum fajar, keluarga mereka akan otomatis naik takhta memimpin seluruh dunia. Sialnya bagi Grace, Faith juga ikut diseret ke dalam elit global sebagai jaminan agar Grace tidak bisa bersembunyi. Permainan mematikan hide and seek, petak umat. Ronde 2 resmi dimulai. Mansion Danforth dikunci rapat. Kali ini, pemburunya bukan lagi satu keluarga amatir, melainkan gabungan dari beberapa keluarga elit yang saling bersaing ketat untuk membunuh Grace, termasuk Ursula dan Titus Danforth, yang baru saja membunuh ayah mereka sendiri demi kekuasaan. Grace dan Faith terpaksa melarikan diri bersama ke dalam labirin mansion. Di sela-sela aksi kejar-kejaran yang menegangkan, Faith yang tidak tahu apa-apa terus mengomeli Grace karena menyeretnya ke dalam kegilaan ini. Sementara Grace yang sudah berpengalaman mencoba mengajari Faith cara bertahan hidup menggunakan senjata apa adanya. Mereka sempat dikepung namun berhasil lolos secara brutal setelah Grace menggunakan pepper spray dan Faith secara tidak sengaja meledakkan tangki propana dengan peluncur roket yang membuat beberapa pemburu tewas mengenaskan. Di momen-momen kritis ini, ikatan saudari di antara mereka mulai pulih. Menjelang tengah malam, ketegangan semakin memuncak. Karena taruhannya adalah kekuasaan absolut atas bumi, keluarga-keluarga pemuja setan ini mulai saling mengkhianati dan membunuh satu sama lain demi menjadi satu-satunya yang mempersembahkan darah Grace kepada iblis. Grace sempat berhadapan dengan salah satu pemburu elit, Sarah Michelle Gellar, yang mencoba bernegosiasi secara psikologis, mengatakan bahwa di dunia ini tidak ada orang baik atau jahat, semua hanya demi bertahan hidup. Namun, Grace yang sudah mati rasa langsung menghabisinya tanpa ragu. Malapetaka terjadi ketika Titus Danforth berhasil menyergap mereka dan menyandera Faith. Titus mengancam akan menyiksa Faith perlahan-lahan jika Grace tidak keluar dan menyerahkan diri untuk dikorbankan di altar ritual.
Grace terkunci di sebuah ruangan dan terdesak. Menyadari waktu menuju fajar semakin sempit, Grace punya ide brilian dan menciptakan plot twist yang brilian. Ia keluar dan mengajukan penawaran gila kepada Titus. Alih-alih membunuhnya, bagaimana jika Titus menikahinya saja? Sesuai aturan kuno Mr. Lebail, jika pemburu menikahi korban yang selamat, maka takhta tertinggi otomatis jatuh ke tangan suaminya tanpa perlu ritual pertumpahan darah. Tergiur oleh kekuasaan instan, Titus setuju dan melepaskan Faith. Namun, anggota dewan lainnya yang tersisa mengamuk karena merasa dicurangi. Tepat saat mereka akan saling membantai karena perselisihan tersebut, jam dinding berdentang keras, fajar telah tiba. Sama seperti film pertama, aturan mistis Mr. Lebail berlaku mutlak. Karena Dewan gagal menyelesaikan ritual pembunuhan Grace sebelum matahari terbit dan malah melanggar sumpah perjanjian, tubuh para pemuja setan yang tersisa di ruangan itu, termasuk Titus dan si pengacara licik, mulai bergetar hebat. Satu persatu dari mereka meledak secara mengerikan menjadi tumpukan daging dan darah. Mansion kembali sunyi dan bersimbah darah. Grace dan Faith yang berlumuran darah segar keluar dari pintu depan mansion sambil memegang rokok. Mereka saling merangkul, berhasil bertahan hidup, dan berjalan pergi meninggalkan dinasti iblis yang hancur total di belakang mereka. Dan film pun selesai.